Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi kedua. Masih pada MC Dr. Rio dan Dr. Irma. Para senior dan senior sekalian, kita sekarang memasuki sesi 2 dari rangkaian acara kita 2023, di mana nanti ada 2 pemateri. Dan alhamdulillah sudah hadir di depan kita guru-guru kita semua. Yang pertama adalah Dr. Evi SPD KI Finasip. Kemudian kedua adalah Dr. Erni Dwi Taniawan SPD KPPI PhD FHCP Finasip. Mungkin senior sekalian yang masih di luar bisa dikondisikan untuk segera masuk karena materi sudah akan kita mulai. Baik, kita panggil untuk pemateri kita kepada Dr. Evi. Kami persilakan. Sebelum kami bacakan untuk CV beliau. Dr. Evi, pendidikan S1 di FKUI, kemudian melanjutkan SPD di FKUI, doktor di FKUI dan konsultan alergi imunologi di FKUI. Jabatan sebagai asisten manajer koordinator instalasi pelayanan Publisus AIDS UPT HIV dan penyakit infeksi sejak 2012, koordinator penelitian Departemen SPD FKUI RSDM, kemudian koordinator penelitian dan pengabdian masyarakat Departemen SPD FKUI 2020. Kami persilakan waktunya kepada Dr. Evi. Silakan. Terima kasih Dr. Sofyan dan panitia. Baik 2023. Saya akan membawakan tentang update treatment of HIV. Kali ini akan fokus pada mungkin saya sedikit dikasih judul ini karena memang untuk HIV ini apa yang dipelajari mulai di kuliah itu bisa sangat berbeda dengan apa yang terjadi sekarang, karena memang perubahannya cukup drastis ya. Dari situ karena dalam beberapa tahun kita sudah menghadapi berbagai perubahan. Pertama, semua tahu bahwa seluruh dunia pada tahun 2030 punya PR bagaimana mencapai HIV pada tahun 2030. Itu dengan istilahnya 1990 itu berharap 90% orang dengan HIV sudah terdiagnosis, 90% orang dengan HIV sudah dapat ART, dan 90% yang sudah dapat antiretroviral virusnya tidak terdeteksi. Dan kita sudah kenal konsepnya U sama dengan U. Kalau sudah tidak terdeteksi artinya tidak menularkan. Lalu kemudian sebenarnya beberapa negara sudah hampir mencapai target itu, sehingga targetnya dinaikkan jadi 95. Dan ini berlaku seluruh dunia. Nah, sejak 2019 karena itu di Indonesia kita menerapkan namanya test and trace. Tidak melihat CD4 lagi, tidak melihat faktor risiko lagi, tidak melihat klinis lagi. Semua orang yang didiagnosis HIV itu sudah berhak dan terindikasi mendapat antiretroviral, dan yang kita sebut treatment test prevention, test and treat, dan segalanya seperti itu. Pokoknya begitu ada HIV dia berhak dapat antiretroviral. Bagaimana di Indonesia? Ya, Indonesia sebagai negara yang penduduknya sangat banyak sampai 270 juta, itu memang tidak mudah untuk mencapai target ini. Kita lihat ini adalah laporan per Desember 2022 dari sekitar 520 ribuan orang yang diperkirakan ada HIV di Indonesia. Ternyata yang sudah diketahui adalah 81%, jadi masih cukup baik ya. Tapi yang sudah di dalam pengobatan itu adalah 42%. Banyak yang tidak dalam pengobatan, jadi mungkin sudah berhenti. Nah, untuk mencapai 95.3 itu ternyata yang diperiksakan pada waktu baru sekitar 20%. Jadi kita masih punya PR nih mengejar 7 tahun lagi bagaimana supaya semua orang yang dapat terapi antiretroviral itu bisa diperiksa virus dan kita nyatakan virusnya harus sudah tidak terdeteksi. Jadi gapnya masih lumayan banyak. Untuk obat ART yang
Indonesia kita juga banyak mengalami perubahan. Yang mungkin sudah familiar dengan obat nucleoside reverse transkriptase inhibitor, non nucleoside reverse transkriptase inhibitor. Ini obatnya masih sama. Non nucleoside mungkin sama dengan efavirenz. Nucleoside inhibitor kita juga hanya ada satu jenis obat, tapi ada masuknya golongan baru yang disebut dengan integrase inhibitor yang dikenal sebagai dolutegravir atau DTG. Nah, DTG ini adalah golongan baru, tapi sebenarnya tidak baru-baru banget. Dolutegravir ini adalah golongan integrase inhibitor sebenarnya udah generasi kedua. Generasi pertamanya tidak masuk ke Indonesia. Kerjanya kalau integrase inhibitor itu kalau kita lihat cara kerjanya HIV untuk berkembang biak, integrase inhibitor sebenarnya ketika DNA virus HIV itu akan bergabung dengan DNA host, itu membutuhkan namanya enzim integrase. Nah, integrase inhibitor itu posisinya adalah mencegah integrasi antara DNA host dengan DNA virus, sehingga tidak terjadi proses selanjutnya. Yang menjadi concern selanjutnya adalah kita sudah menggunakan ARV jangka panjang, juga bagaimana caranya kita menggunakan obat yang potensi lebih baik dan juga ambang resistensi lebih tinggi. Ambang resistensi itu artinya dia tidak mudah resistensi. Kita lihat kalau dari grafik ini, golongan yang kita sudah kenal, nevirapin, efavirenz, itu masih genetik ambang resistensi yang lebih rendah, dengan dolutegravir itu lebih tinggi, demikian juga dengan loperamida. Jadi diharapkan tidak mudah mengalami resistensi. Karena itu, sebenarnya sejak akhir tahun 2002 lalu, pemerintah mengeluarkan Permenkes nomor 23 tahun 2022 yang mengubah pedoman untuk terapi ARV pada lini pertama pada pasien remaja dan dewasa. Jadi pada orang-orang yang baru didiagnosis HIV. Jadi bukan yang sudah dalam terapi ARV sebelumnya. Jadi kalau dia ada koinfeksi TBC, itu yang digunakan adalah pilihan regimen TDF 3 efavirenz yang kita sebut sebagai PLE, tapi sebagai alternatif bisa menggunakan TDF 3 DTG yang kita sebut sebagai PLD yang tersedia dalam bentuk KDT. Lihat di gambar itu yang kuning itu PLE dan itu yang putih adalah PLD dengan penambahan kalau dia TBC itu karena berinteraksi dengan ifavisin harus ditambah dolutegravir 50 mg dengan jarak 12 jam. Nah, selain kondisi di atas, selain kondisi di atas, kalau tidak ada TBC, pilihannya pertama sekarang adalah PLD dengan rezim alternatifnya adalah PLE. Dan PLE ada alternatif, mungkin sebentar lagi Anda menggunakan efavirenz 400. Nah, mengapa kita harus tambahkan dolutegravir sama letter sendiri kalau menggunakan efavisin? Karena kalau digunakan dengan efavisin dalam 12 jam kadarnya sudah akan turun. Tapi kalau kita harus tambahkan satu tablet lagi dalam 12 jam, maka dianggap kadarnya dalam darah akan cukup karena efavisin. Isu selama ini yang mungkin pasiennya atau dokter juga sudah dengar adalah ketidakamanan penggunaan dolutegravir selama konsepsi. Jadi waktu itu tahun 2018 dunia diributkan dengan adanya neurosis defect pada konsepsi pada anak-anak dari ibu yang ketika hamil menggunakan dolutegravir. Jadi angkanya sampai 0,94%. Jadi dianggap tinggi dibandingkan dengan penggunaan ARV yang lain atau kita lihat pada orang yang tidak ada HIV-nya. Jadi ketika itu karena ini juga obat baru ya, apakah memang obat ini betul-betul aman untuk digunakan pada ibu hamil? Dan ini terutama trimester pertama dan saat konsepsi saat pembentukan tulang belakang. Jadi banyak kasus dilaporkan di Sevamo terjadinya spina bifida gitu, yang ternyata
ternyata tidak cukup nyaman bagi banyak orang. Lalu kemudian setiap tahun studi Skepamo ini diupdate, tentu bukan clinical trial ya, jadi mengumpulkan data dari sekian banyak anak-anak yang lahir dari ibu yang menggunakan obat tersebut. Makin lama makin turun. Tahun 2019 ternyata angkanya 0,3%, 2020 0,1%, dan pada update terakhir tahun lalu hanya 0,11%. Jadi sejak itu dianggap DTG aman digunakan pada longitudinal subur. Demikian juga dengan data-data dari negara lain tidak terdapat perbedaan efek pada bayi dibandingkan dengan obat-obat mononukleotidik. Karena itu kita sudah cukup confident memasukkan PLD ini sebagai yang pertama di Indonesia, tanpa memandang perempuannya ada atau bakal hamil sudah ini. Nah, selanjutnya yang baru adalah kita karena bisa mencapai 95 ketiga, kita memindahkan. Kalau selama ini memantau audit itu dengan CD4, sekarang harus pindah ke Firelot. Jadi pemeriksaan Firelot itu diharapkan dikerjakan pada bulan ke-6, terus kemudian bulan ke-12, dan diharapkan setiap tahun, karena setiap tahun akan ditarik datanya berapa yang menggunakan ARV dan seterusnya tidak ada. Apakah CD4 tidak penting? Tetap penting biasanya pada awal diagnosis. Dan kita bisa memantau kalau CD4 yang masih rendah diperiksa tiap 6 bulan sampai sudah bisa menghentikan kotrimoxazole profilaksis. Jadi kira-kira kalau CD4 sudah di atas 200 kita 3 sampai 6 bulan berturut-turut. 6 bulan berturut-turut. Itu kalau nggak salah dokter kan waktu itu pernah bikin penelitian di Covisus, kira-kira kalau CD4-nya di bawah 50 butuh waktu 2 tahun, kalau CD4-nya di atas 150-an kalau nggak salah cukup sekitar 6 bulan kita bisa menggunakan pemberian kotrimoxazole. Oke, obat ini memang obat baru. Jadi memang ini adalah pertama menunjukkan memang dia secara suppression itu lebih baik dibandingkan dengan beberapa. Jadi ini termasuk obat yang saat ini paling banyak dipakai di dunia dan peningkatan CD4 juga lebih baik. Nah, yang penting adalah mungkin kita sudah tahu kalau evapovirans itu bisa menyebabkan gangguan dalam psikiatri. Jadi pasien yang tidak nyaman dengan evapovirans 600 mg. Nah, obat ini efek neuropsikiatriknya sebenarnya ada, tapi tidak seberat evapovirans. Jadi umumnya masih ringan. Dan yang lebih menonjol sebenarnya dibanding evapovirans adalah insomnia. Karena itu bisa diminum pagi, bukan malam seperti evapovirans. Dan ini memang discontinuation rate-nya lebih baik untuk dalam 9 minggu jadi 2 tahun. Nah, ini adalah efek samping lain yang bisa dihadapi gangguan psikiatri gastrointestinal umumnya ringan. Hepatotokisitas ada tapi sebenarnya jarang. Hipersensitivitas sangat jarang dibandingkan dengan evapovirans atau envirapin yang kita sudah punya datanya sekitar envirapin 16% dan evapovirans sekitar 6%. Nah, yang perlu diperhatikan adalah penambahan berat badan. Nanti saya akan berikan datanya. Nah, selanjutnya yang juga harus diperhatikan kalau menggunakan obat ini adalah walaupun dokter-dokter tidak menggunakan ARV, harus perhatikan apakah dia menggunakan obat-obat yang akan mengurangi konsentrasi atau menaikkan konsentrasi glukosilasi ya. Tadi beberapa penyesuaian dosis rifampicin harus dinaikkan, kalau hepatobenzin juga harus seperti rifampicin ditambahkan. Nah, yang penting adalah interaksi yang jarang ditanyakan pada dokter itu adalah kalau selama penggunaan multivitamin, zat besi, vitamin D itu harus dikasih jarak dengan pemberian obat ini. Nah, kalau menggunakan metformin itu dosis metformin akan turun, jadi harus hati-hati kalau memberikan metformin. Jadi kalau untuk sulit silakan install HIV iChart dari Liverpool HIV dan ini. Yang tidak boleh diberikan adalah metformin fenobarbital, tidak banyak. Tapi kalau untuk digunakan bersama obat kontrasepsi hormonal atau metadon ini tidak ada interaksi. Nah, ini yang menarik, ternyata pas selama pandemi hampir semua pasien kita di atas 50% menggunakan complementary alternative medication walaupun sekarang sudah berkurang. Dan yang paling banyak itu adalah vitamin, suplemen, dan herbal. Nah, kalau misalnya kita akan menggunakan obat ini perlu ditanyakan apakah mereka menggunakan obat itu dan kita bantu atur bagaimana caranya minum obatnya supaya tidak mengurangi
sayangnya yang mengetahui itu cuma 3%. Banyak kondisi merasa saya interaksi obat apa sih, pokoknya akan membuat saya imunitas lebih baik. Jadi dengan minum sekian macam obat tambahan yang kadang-kadang lebih mahal daripada ARV-nya, itu bisa meningkatkan imunitas. Ini peningkatan berat badan. Hati-hati pada perempuan itu lebih tinggi, dan ternyata belakangan peningkatan risiko hipertensi akan lebih besar pada pengguna dolutegravir. Jadi tidak perlu diganti, tapi perlu diatur bagaimana kondisinya. Dan kalau kita kan berhadapan dengan pasien-pasien kronik yang tentu mempunyai efek samping jangka panjang, kalau menggunakan karena dia kena HIV, itu kan memang akan lebih banyak, lebih cepat terjadinya degeneratif gara-gara inflamasi sistemik. Kalau kita juga harus perhatikan jangan sampai karena peningkatan berat badan juga terjadi peningkatan berbagai efek metabolik yang tidak nyaman bagi para autoimun. Karena sebenarnya saya ingin bicarakan 90-nya itu sebenarnya harusnya ada 4. Jadi yang 90 keempat itu adalah bagaimana kita membuat good health quality para orang dengan HIV yang sudah menggunakan antiretroviral. Jadi bukan hanya virusnya turun, tapi di masa depan mereka juga harus mempunyai quality of life yang baru. Update yang baru lainnya sebenarnya tidak baru-baru banget. Sejak tahun lalu kita sudah menggunakan namanya terapi pencegahan TBC atau disebut dengan TBC. Jadi pada semua orang, kalau kita yakin dia tidak ada TBC, screening batuk, demam, penurunan berat badan, keringat malam, dan tanpa gejala di paru, itu kita bisa tawarkan TBT istilahnya. Itu menggunakan INH prophylaxis 6 bulan setiap hari. Ini disebut dengan CPINH, atau yang regimen lebih baru adalah namanya rifampicin dan isoniazid selama 3 bulan, dan hanya diberikan setiap minggu, jadi hanya 12 kali. Ini tapi tidak bisa digunakan pada yang menggunakan ventilator atau ventilator. Dan ini sudah jadi program rutin yang diharapkan akan memproteksi ODIS dari TBC selama 3-5 tahun. Nanti akan diulang lagi sesudah 5 tahun. Nah, kalau gagal, ini adalah pilihan ini kedua. Jadi kita akan melihat apakah ada hepatitis B atau tidak, karena kan tenofovir dan namifin juga obat hepatitis B. Pilihan ini kedua, jadi kalau menggunakan azithromycin pertamanya, ini keduanya pakai tenofovir, dan kalau obat ketiganya adalah lopinavir. Sekarang ada tambahan dolutegravir. Nah, ini kalau dia menggunakan PLE awalnya, kita lihat dulu apakah ada hepatitis B. Kalau ada hepatitis B, kita tetap pertahankan TDF dan TDC-nya. Obat ketiganya tinggal beri dolutegravir. Ya, itu tadi. Nah, mungkin update lagi, ini mungkin belum akan terjadi di Bekasi. Saat ini sedang berlangsung namanya nefirapin phasing out pada orang yang sudah lama menggunakan nefirapin. Jadi ini alasannya karena imunitas ARV mencari beberapa ARV, dan karena produksi nefirapin ini akan dikurangi dan jumlahnya nanti akan berkurang hanya menggunakan obat yang sudah ada. Nah, ini bukan karena nefirapin ini tidak respon, karena rata-rata yang menggunakan nefirapin adalah ODP yang lama, yang sudah lama minum ARV lama, dan kita lihat ternyata banyak yang sebenarnya tidak terdeteksi. Jadi obatnya bukan jelek, tapi murni karena barangnya tidak ada lagi. Dan ini nanti sebagai regimen pilihan penggantinya adalah PLD tadi, atau alternatifnya adalah sidofudin dan alofavir dengan dolutegravir. Jadi akan perpindahan cukup banyak orang dari nefirapin ke dolutegravir. Jadi kita lihat data RSM saja, di antara semua yang menggunakan nefirapin sebenarnya 98% itu virusnya masih tidak terdeteksi. Jadi bukan karena obatnya tidak respon lagi, tapi memang obatnya nanti tidak ada. Nah, ini lainnya yang akan pindah pertama adalah beberapa provinsi, Jakarta, DIY, dan Maluku Utara. Ini Jawa Barat ya. Jawa Barat itu nanti akan pindah pada fase ketiga, kira-kira mungkin kalau nggak salah tahun 2024. Jadi persiapannya akan dimulai dari pertengahan tahun depan. Dan nefirapin ini juga akan pindah juga di anak, tapi mungkin akan lebih lambat dimulainya karena nefirapin harus disediakan untuk ukuran bayi yang bukan 50 mg. Sekian dari saya, tentu pesannya